konfirmasi keberangkatan untuk ibadah haji tahun ini. Sedangkan sebanyak 54 CJH memilih menunda keberangkatan. Berbagai faktor menjadi alasan penundaan para CJH diantaranya karena kondisi sakit hingga menunggu aturan tahun depan pembatasan usia yang berubah. Proses keberangkatan penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Timur bagi kloter pertama akan berlangsung pada 3 Juni 2022 mendatang. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri hingga kini belum menerima jadwal keberangkatan haji dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Namun walaupun demikian, sebagian besar calon jamaah haji asal Sidoarjo telah melakukan konfirmasi untuk bisa berangkat pada tahun ini. Hal ini disampaikan Rohmat Nasruddin, Kasih PHU Kemenak Sidoarjo, bahwa dari total 1.306 calon jamaah haji yang masuk kuota tahun ini, sebanyak 1.252 calon jamaah haji dipastikan berangkat. Sementara sisanya yakni 54 calon jamaah haji memilih menunda keberangkatan. Alhamdulillah kemarin jemaah Kabupaten Sidoarjo yang masuk dari... Beralih ke informasi lain pemirsa, dinyatakan telah kelebihan kapasitas sejak 2019 lalu. Kini gunungan sampah di TPA Cipayung, Kota Depok semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut terbukti dengan kejadian longsor yang kerap terjadi di lokasi TPA. Dengan jumlah sampah perharinya yang mencapai 1.100 ton, TPA Cipayung yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Depok telah mengalami over kapasitas. Saat ini pengelola UPT TPA Cipayung mengakali kelebihan kapasitas tersebut dengan melakukan penataan hingga membuat gunungan sampah setinggi lebih dari 25 meter diberlakukan di lokasi TPA. Namun kondisi tersebut tentunya mengakibatkan TPA rawan longsor. Karena ini mereka telah meminta adanya bantuan dari pemerintah provinsi untuk mendorong TPPAS Nambo dapat digunakan segera mungkin. Sebenarnya upaya yang sangat realistis itu adalah pengalihan pembuangan ke TPPAS Nambo. Itu. Tapi berhubung ada sesuatu hal yang memang kita tidak bisa secepatnya membuang ke Nambo. Mungkin untuk upaya karena Nambo belum beroperasional, artinya kita harus bisa mengoptimalkan pelayanan sampah di TPA Cipayung yaitu dengan Sementara itu wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku di Sidoarjo mulai menunjukkan angka kesembuhan yang signifikan. Terhitung sejak wabah penyakit ini mulai menyerang di awal Mei, penanganan kesehatan mulai berhasil. Hampir 50% ternak sapi telah dinyatakan sembuh dari wabah ini. Hal ini disampaikan Tony Hartono, Kabid Produksi Peternakan yang juga menjabat sebagai otoritas veteriner Kabupaten Sidoarjo, di mana 2 pekan berjalan penanganan kesehatan bagi ternak sapi yang terkena PMK, hampir 50% ternak telah dinyatakan sembuh. Total dari 1.162 ekor populasi sapi di Kota Delta, saat ini sebanyak 474 ekor sapi telah dinyatakan sembuh dan tinggal 593 ekor yang masih bergejala. Pihak dinas merinci, dari jumlah tersebut total kematian ada sekitar 27 ekor dan potong paksa ada sebanyak 65 ekor. Dengan perkembangan penyakit PMK di Kabupaten Sidoarjo, syukur alhamdulillah udah ada tingkat kesembuhan hampir 50% dari populasi 1.162 ekor kandang, ada kesembuhan senilai 474. Saat ini yang sakit 593 dan ada Jadi Jakarta yang ke-495, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Hajatan yang dinilai mempunyai pesan optimisme dan usaha yang tinggi dari Pemprov DKI. Gelaran yang akan diselenggarakan pada 24 Mei hingga 25 Juni 2022 itu akan dimeriahkan dengan beberapa acara spektakuler dari konser musik, ajang balapan Formula E hingga grand launching Jakarta International Stadium. Kota megapolitan yang akan merayakan hari jadi ke-495 ini akan menyelenggarakan rangkaian acara selama 1 bulan dengan mengusung tema yang dinilai kental dengan nuansa Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan,
Alasan mengusung tema Jakarta Hajatan, menurutnya kata hajatan mempunyai arti selebrasi yang kental dengan nuansa Indonesia seperti halnya resepsi, selamatan, dan sejenisnya. Dirinya menyebutkan Jakarta Hajatan hadir sebagai branding baru untuk HUT DKI pada tahun ini. Branding ini merupakan lanjutan dari tahun ke tahun pada setiap perayaannya. Selain itu, acara yang akan diselenggarakan dari 24 Mei hingga 25 Juni tersebut akan dibuka dengan opening ceremony Jakarta 495 Anniversary Celebration and Digital Nomad Island Launching yang akan digelar di Pulau Widadari, Kepulauan Seribu pada 24 Mei 2022 yang akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Jakarta Hajatan hadir sebagai brand